bergabung di tengah-tengah kita. Sebelumnya ini saya sapa dulu Mas Ammar Hadid. Assalamualaikum, apakah bisa diterima baik? Waalaikumsalam. Oh, ya. Alhamdulillah suaranya sudah bagus dan jelas ini Mas Ammar. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Bagaimana Mas Ammar malam hari ini, sehat? Ya, bisa sus ya. Alhamdulillah. Dan nampaknya ini wajahnya cerah sekali ya, habis diwisuda sebagai dokter ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur ya. Oke, untuk menyingkat waktu ya pada malam hari ini, sepenuhnya kami serahkan kepada Mas Ammar untuk bisa menyampaikan materinya, dan nanti setelah dirasa cukup akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Pada Mas Ammar kami persilahkan, Mas. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu semua ya. Tes pertama saya cek dulu, ini pada pakai laptop enggak ini ibu-ibu semua? Pada pakai laptop enggak ini? Saya Pakai belum, ya. Mas. Saya belum, Ya, masih di ya. jalan ini. Oh ya, yang sudah di rumah saja ya, yang di jalan jangan pakai laptop. Oke, Yang sudah di rumah Punten. yang pakai laptop ya. Yang sudah di rumah laptopnya dibuka ya, laptopnya dibuka. Kalau pakai HP, laptopnya dibuka. Kalau sudah pakai laptop ya sudah, nanti bisa dicoba. Karena kalau mau ngatur-ngatur Zoom itu harus pakai laptop. Kalau pakai HP tidak bisa maksimal. Jadi harus pakai laptop. Karena ada pengaturan-pengaturan yang nggak bisa diatur lewat HP, tapi hanya bisa diatur lewat laptop. Jadi memang perlu pakai laptop kalau nanti bertugas ya, jadi operator Zoom, jadi petugas yang buatkan link atau petugas yang buatkan meetingnya ya, itu harus pakai laptop. Ini pelan-pelan ya saya ajarkan ya. Ini saya share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya. Jadi pertama-tama sebelum ibu-ibu semua bisa mengatur Zoom harus punya akun Zoom dulu ya, harus punya akun Zoom dulu. Ini masih ada yang belum punya akun Zoom enggak, Bu? Akun Zoom itu tinggal bikin aja. Ini semuanya sudah Sudah. punya. Sudah punya ya, sudah punya akun Zoom ya. Kalau belum Sudah, punya, Mas. alhamdulillah sudah punya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau belum punya, itu di bagian atas ada tulisan sign in ya, di bagian atas ada tulisan sign in ya. Ya, ini di atas saya ini. Nah, ini ada sign in-nya. Ini bisa dipencet ya, itu tulisan sign in. Itu bisa dipencet kalau sudah punya akun. Kalau belum punya akun, dipencet yang biru-biru ini, sign up for free, ini dipencet. Dibuka di websitenya zoom.us ya, zoom.us. Websitenya itu zoom.us buat membuat akunnya. Jadi dibuat, ini kalau misalkan belum punya akun ya, belum punya akun nanti bisa login pakai Google, ya bisa pakai Google aja. Pakai Google di sini, ini pakai Google, pakai akun Google-nya ibu-ibu semua itu bisa pakai. Kalau sudah pasti punya email ya, email Google-nya disambungkan di situ. Jadi harus punya akun dulu ya, harus punya akun dulu ibu-ibu semua. Jadi semua orang itu bisa bikin room sendiri ya. Ini saya contohkan kalau mau membuat room buat meeting-meeting yang sebentar atau personal meeting. Jadi ini intinya sudah punya akun nih. Ini saya bayangkannya. Oh, yang belum punya akun buka dulu ya, Bu ya. Zoom.us itu dibuka dulu. Linknya itu di copy yang saya chat itu. Zoom.us zoom.us. Nanti habis itu budget tulisan sign up free yang biru-biru itu, sign up free. Nanti itu buat bikin akun. Ini buat bikin akun ya. Jadi kalau sudah baru nanti kita bisa masuk di websitenya Zoom. Apa lagi namanya? Cara buatnya Zoom apa? Websitenya zoom.us. Zoom.us.
Itu ya tinggal di copy ya, atau ntar saya buat. Yang belum punya bisa bikin sekarang, enggak apa, bikin sekarang. Kalau belum punya bisa bikin sekarang ya. Kan kalau misalkan Zoom-nya yang sekarang ini tiba-tiba memenuhi layar ya, memenuhi layar, itu di pojok kanan atas bisa diklik, Bu ya. Bisa diklik, nanti ada pilihan exit full screen. Nanti itu bisa keluar dari full screen. Jadi nggak usah keluar grup kalau yang pakai HP ya. Kalau yang nggak pakai HP. Jadi harus buka internet dulu, harus buka Google atau buka Firefox, biasanya pakai apa? Google Chrome, Firefox ya. Google Chrome, Firefox. Ini enggak perlu buka aplikasi ya, aplikasi Zoom di laptop enggak perlu buka aplikasi Zoom. Sebenarnya di website aja sudah bisa. Kalau Zoom-nya masih update, sabar dulu enggak apa-apa karena enggak perlu pakai aplikasi Zoom di laptop juga. Cukup di websitenya saja ya Bu ya, cukup di websitenya saja. Sebenarnya bikin akunnya cuma perlu di websitenya. Kalau yang sudah punya akun bisa membuat akunnya juga di di HP juga bisa ya, membuat akunnya lewat HP itu juga bisa. Sign up itu artinya bikin akun ya, sign up tinggal diklik itu nanti diisi tahun lahirnya kalau nggak salah, tahun berapa lahirnya. Habis itu nanti diisi, dipilih emailnya apa, bikin password. Ya, jadi seperti membuat Facebook ya, seperti membuat akun Facebook, seperti membuat akun Shopee ya. Jadi tinggal diikuti tahapannya saja. Kalau mau cepat tinggal pilih Google ini, pilih di Google ya, pilih yang Google atau Facebook ya, ini juga cepat. Nanti tinggal disambungkan sama akun Facebooknya ibu-ibu, disambungkan sama akun Google-nya ibu-ibu ya. Ya, jadi dibuka pakai Google Chrome, dibuka zoom.us. Jadi kalau sudah membuat akun, jadi sudah punya akun, nanti bisa masuk, bisa login ya, bisa masuk ke websitenya. Di websitenya zoom.us ini ada tulisannya sign in di pojok kanan atas. Tulisannya memang kecil sekali. Jadi tulisannya ini kecil banget di pojok atas ini. Ini yang paling pojok ini. Nah, itu buat masuknya, sign in itu buat masuknya. Jadi di sana buat masuknya, paling pojok situ. Kalau sudah masuk, jadi nanti sign in, nanti isi email, isi password ya. Diisi emailnya apa, passwordnya apa, diisi. Kalau sudah masuk, nanti akan kelihatan gambarnya seperti ini. Ini kalau sudah berhasil masuk ya. Kalau sudah berhasil masuk, websitenya bentuknya jadi seperti ini, websitenya. Jadi banyak pilihannya, banyak sekali ya. Jadi banyak sekali pilihannya, tapi kita fokus sama yang di atas-atas saja. Yang di atas-atas itu bagian baris-baris atas saja Bu. Yang bagian samping-sampingnya nggak usah fokus sama yang di samping-sampingnya. Kita fokus sama bagian atasnya saja. Jadi karena yang paling penting itu cuma tombol yang ini aja Bu, schedule ini aja, schedule tulisannya ya. Itu buat bikin meeting. Jadi tulisannya schedule ini, schedule. Ya, ini schedule ini buat bikin meetingnya. Ya. Jadi ini tandanya kalau sudah masuk di websitenya. Jadi masuk websitenya, kalau sudah masuk websitenya nanti Ibu sudah bisa, Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah bisa membuat meeting sendiri. Tetapi karena Zoom-nya kita ini Zoom yang nggak bayar, yang gratis, jadi waktunya cuman hanya 40 menit saja ya. Maksimal 40 menit. Jadi kalau sudah 40 menit, nanti mati sendiri, Zoom-nya menutup sendiri. Kalau udah 40 menit, Zoom-nya habis. Itu karena Zoom-nya tidak berbayar. Ya, jadi kalau mau misalkan membuat Zoom meeting sendiri, bisa, tapi waktunya 40 menit. Terus bisa bikin lagi enggak? Kalau sudah habis 40 menit bisa Bu ya. Jadi enggak apa-apa. Kalau mau lama tapi mau yang gratisan ya bisa bikin meetingnya 2 kali. Jadi jam 6 sama jam 7 bikin lagi, jam 8 bikin lagi. Jadi kalau udah mati sambung lagi sama link yang baru. Mati lagi sambung lagi sama link yang baru. Ya itu gratis nanti jatuhnya ya. Enggak usah bayar, tapi nanti harus masuk berkali-kali setiap 40 menit ya. Jadi yang penting tahu dulu tombolnya bikin itu yang mana.
tombolnya itu yang ini, schedule ya. Schedule itu bahasa Inggrisnya jadwal ya. Jadwal itu bahasa Indonesianya. Kalau schedule itu bahasa Inggrisnya ya. Ini artinya jadwal, schedule. Nah, ini diklik schedule ini, diklik, klik gitu. Diklik pakai mouse. Nah, kalau sudah diklik pakai mouse, nanti akan keluar seperti ini. Akan langsung keluar schedule meeting. Langsung keluar macam-macam, banyak banget ya yang keluar seperti ini Bu ya. Ada banyak banget pilihannya yang bisa kita atur. Nah, kita nanti baru memulai mengatur ngasih judul, memberikan tanggal, memberikan durasi ya. Ini sudah saya kasih keterangan. Topik itu artinya judulnya, nanti tinggal kita ganti. Ini kalau cuman membuat meeting seperti ini sebenarnya lewat aplikasi HP saja juga bisa ya. Zoom, nanti ada pilihan schedule meeting itu juga bisa. Lewat HP saja bisa. Kalau misalkan membuat meeting seperti ini ya, ini lewat HP saja bisa. Tapi ini saya ajarkan ya, konsepnya sama. Jadi topik ini judulnya misalkan meeting atau kelas pelatihan ya, ini judulnya. Kapan ya, ini tanggal dan jamnya. Ingat tanggalnya harus diganti ya. Tanggalnya disesuaikan. Kalau mau hari Kamis ya hari Kamis, kalau mau hari Jumat ya hari Jumat. Ini semua harus diedit. Tanggalnya ini penting buat diubah-ubah. Jadi tanggalnya ini harus dirubah dulu. Ya, kalau mau besok ya diganti tanggalnya besok. Tanggalnya tanggal berapa? Jamnya juga jam berapa? Biasanya kalau di HP itu sudah langsung jam 7 malam, itu tulisannya jam 19 ya, 19. Tapi kalau di laptop, kalau di komputer atau di laptop, jam 7 malam itu tulisannya jam 7, tapi harus diganti AM sama PM-nya ini harus diganti ya. Ibu tahu ya, kalau AM itu artinya pagi ya, pagi. Kalau PM artinya malam ya. Kalau AM itu pagi, kalau PM malam ya. Jadi kalau mau jam 7 pagi itu jam 7, pilih jamnya jam 7, nanti AM-nya tulisannya AM. Kalau mau malam jam 7, tulisannya diganti PM yang di sini. Diklik aja nanti akan keluar tombol pilihan AM atau PM. Itu artinya mau pagi atau jam 7 malam. Ini kalau di laptop. Ya. Kalau sudah jadi, terus apalagi Mas? Ini ada yang tanya ya, maaf. Setelah jadi akunnya tadi terus apalagi Mas biar bisa kayak contohnya jenengan. Oh iya, saya balik dulu nih, masih ada yang tertinggal. Kalau sudah jadi ya ibu-ibu tadi sudah buat akun, oh sudah jadi akunnya. Terus pencet sign in atau bisa dibuka lagi. Kalau halamannya seperti ini, sebentar. Nah, buka lagi websitenya zoom.us lagi, buka lagi, klik zoom.us lagi, terus dipencet yang paling pojok kanan sendiri. Paling pojok kanan sendiri ini ada tulisan sign in ini dipencet sign in ini. Memang kalau mau masuk di Zoom ini di website memang kecil sekali ya, tombolnya itu memang kecil sekali di pojok kanan sendiri. Jadi harus hafal tempatnya. Pokoknya pojok kanan sendiri itu buat masuknya, buat loginnya ya. Loginnya ini sign in ini, loginnya. Sign in ya, sign in ya, sign in ini ya. Sign in ini bacanya sign in ya Bu ya. Sign in ini buat masuk ya. Jadi kalau sudah punya akun, klik di situ, klik. Nah, kalau sudah klik nanti halamannya itu akan, ntar saya contohkan aja nih. Zoom mana zoom. Ini ya buat biar bisa masuk nih ya Bu ya. Jadi diklik ini ya Bu ya, sign in ini, nih ya Bu ya. Sign in, ini diklik nih, seperti saya klik ini, klik loading, tunggu. Nah, hasilnya seperti ini. Masuk seperti ini. Ini saya kasih linknya buat login saja di chat. Kalau misalkan layarnya tertutup ya Bu ya, karena saya share screen ya, biasanya jadi full screen langsung di layarnya Ibu, langsung penuh semua. Di pojok kanan atas Ibu nanti ada seperti gambar kotak-kotak itu dipencet,
ada tulisannya exit full screen, itu biar bisa buka-buka yang lain ya Bu ya, biar layarnya nggak cuma layar saya saja. Kalau sudah klik itu nanti tinggal sudah buka website ini, nanti tinggal klik aja, tulis emailnya apa, tulis passwordnya apa yang sudah dibikin tadi, terus klik sign in, klik gini, sign in. Nah nanti masuk. Nah masuk kayak tadi ya, masuk kayak yang saya tunjukkan tadi ya, masuk. Oke, ini masuk ke halaman sini dulu. Ini artinya tandanya sudah masuk kalau seperti ini ya. Jadi setelah login ke halaman tadi. Oke, lanjut lagi ya. Tadi kita sudah masuk. Kalau sudah masuk ke sini, jangan lupa klik schedule ya. Schedule ini, schedule, klik schedule ini, schedule untuk buat meeting. Schedule, klik schedule meeting. Kemudian nanti masuk ke halaman ini ya. Ada judulnya, ada jamnya, ada durasinya. Ini durasi ya, durasinya mau berapa jam. Ini ada jamnya sama ada menitannya. Ini satu artinya 1 jam. Kalau mau 2 jam ya 2 jam. Tetapi kalau yang free biasanya kita nggak bisa ngatur ya berapa jamnya karena maksimal 40 menit. Kemudian passwordnya, ini ada password di security ya, ini ada password. Ini tinggal ibu-ibu tulis passwordnya mau diganti apa, bisa diganti apapun ya, ini passwordnya. Bisa tinggal ditulis saja, klik nanti buat mengganti passwordnya. Ya, ini buat mengganti passwordnya mau ganti apa. Terus kalau mau ada waiting roomnya, tanda waiting roomnya ini harus dicentang dulu. Di sini ada tanda waiting room, ini harus diklik dulu. Jadi biar punya waiting room. Bedanya apa punya waiting room sama enggak? Bedanya jadi ada ruang tunggunya ya. Jadi enggak langsung masuk. Jadi harus nunggu dimasukin hostnya dulu kalau mau ada waiting roomnya. Kalau tidak pakai waiting room, semua langsung masuk ke Zoom meetingnya. Tapi kalau pakai waiting room, nanti harus masuk ruang tunggu dulu. Ya, ini kalau mau ada waiting roomnya harus diklik dulu. Diklik biar nanti kecentang tanda waiting roomnya. Waiting roomnya itu harus diklik dulu kalau mau ada ya. Biasanya biar kalau mau memastikan pesertanya sesuai dengan yang mendaftar gitu ya, biasanya pakai waiting room. Jadi dicekin satu-satu sebelum dimasukkan sama hostnya ya. Jadi harus dicentang kalau mau pakai waiting room. Oke. Ini ada password, ada waiting room juga ya di sini ya. Nah, kemudian di sini ada namanya recurring meeting ya. Ini sebenarnya nggak begitu urgent, buat cukup tahu saja ya karena ini agak belibet. Recurring meeting. Artinya recurring meeting itu kalau rapatnya mau diulangi berkali-kali. Jadi tidak perlu bikin berkali-kali, tapi cukup bikin sekali untuk berkepanjangan. Maksudnya cukup satu link aja. Nanti satu link ini bisa buat 7 hari berturut-turut jam yang sama gitu ya. Jadi kayak kelas yang sama. Setiap hari jam 7 malam ya. Itu kalau recurring meetingnya diklik, nanti akan muncul seperti ini. Ini recurring meetingnya diklik, itu ya. Jadi muncul kayak gini, Bu, ibu-ibu ya. Ini nanti intinya daily ini artinya setiap hari. Apa mau setiap hari rapatnya, atau mau setiap berapa hari, atau mau setiap minggu, 1 minggu sekali. Jadi setiap hari Senin nanti linknya pakai link yang sama. Ini contoh aja ya. Biasanya saya juga enggak pernah pakai ini. Biasanya saya kalau ada Zoom ya bikin baru aja biar enggak lupa. Kadang kalau kayak gini saya lupa menghapus ya. Fokus sama yang lain saja ya. Kita fokus lanjut ya. Fokus lanjut. Di bagian schedule meeting, kalau kita turun-turun lagi, ada pilihan video. Nih tulisannya nih ya. Video. Di sini ada video. Terus ada tulisannya host sama partisipan. Ini ada host, ada partisipan. Ada on, ada off ya. Kalau on, jangan sampai on ya Bu ya biasanya. Kalau bisa off semua ya, otomatis itu off semua. Jadi kalau di on kan, ini nanti peserta itu masuk kameranya otomatis nyala sendiri gitu ya. Jadi kalau bisa off gitu ya. Jadi di bagian video ini dari awal memang diaturnya otomatis dari Zoom itu udah off semua. Jadi enggak usah diotak-atik yang ini ya, biarin off saja. Jadi biar peserta kalau masuk kameranya udah otomatis mati.
Jadi nggak perlu, jadi nggak khawatir gitu tiba-tiba belum pakai jilbab tiba-tiba udah nyala kameranya. Gitu kan nggak mau ya. Kita nggak pengen kayak gitu. Jadi harus mati dulu, off ya semuanya. Di video itu off semua. Terus ini yang penting ya, bagi saya penting. Ada di bagian option, ini ada option, ada 4 pilihan ya. Di atas saya ini ada 4 kotak, ada 4 pilihan. Yang paling atas sendiri, allow participant to join anytime. Artinya, yang paling atas sendiri ini ya, ini allow participant to join anytime ini kalau diklik Bu ya, ini kalau diklik ini nanti peserta itu bisa masuk sebelum hostnya masuk. Jadi misalkan jadwalnya jam 7, kayak Zoom tadi ini ya, tadi Zoom ini tadi saya jadwalkan jam 7.30 Zoom-nya. Tetapi peserta itu kalau mau masuk sebelum jam 7.30 itu bisa, bahkan sebelum hostnya masuk. Jadi peserta bisa masuk duluan. Itu kalau ininya dicentang ya. Jadi kalau ininya dicentang, klik gitu, nanti peserta itu bisa masuk duluan sebelum hostnya. Jadi tidak perlu nunggu hostnya. Tidak perlu nunggu jam 7.30, peserta udah bisa masuk sendiri. Itu kalau diklik. Yang paling atas ini ya, peserta bisa masuk sebelum host. Tapi kalau ini nggak diklik, peserta harus nunggu host dulu. Hostnya harus masuk dulu, baru pesertanya bisa masuk. Kemudian bawahnya, ini saya sarankan diklik yang bawahnya, yang kedua ini ya. Mute participant upon entry. Artinya peserta ini akan otomatis di mute saat masuk. Jadi kalau masuk, login, masuk ya, masuk Zoom meetingnya, itu otomatis mic-nya udah mati sendiri. Jadi mic-nya nggak nyala. Kadang kan kalau kita masuk Zoom meeting, tiba-tiba mic kita udah nyala sendiri ya. Tiba-tiba mic-nya nyala. Jadi setiap peserta yang masuk nanti berisik gitu ya. Harus matikan dulu. Tapi kalau ini dicentang, mute participant upon entry, ini dicentang, klik gitu, nanti peserta yang masuk otomatis ke mute sendiri. Jadi peserta masuk itu udah dalam kondisi mic-nya mati. Jadi dia yang masuk itu enggak perlu matiin mic-nya. Biasanya peserta masuk, itu mic-nya kan kadang ya, biasanya udah nyala. Jadi ini saya sarankan yang baris kedua ini, mute participant upon entry, tulisannya ini diklik aja. Klik, itu enaknya seperti itu. Terus yang ketiga, ini ada tulisannya automatically record meeting on the local computer. Artinya otomatis merekam saat mulai Zoom. Jadi kalau ini diklik gitu, klik ya, yang baris ketiga ini diklik, Zoom-nya saat ada satu orang yang masuk itu sudah langsung mulai direkam otomatis. Jadi nggak perlu ada yang mengeklik ngerekam, tapi otomatis sudah akan direkam sama Zoom-nya. Jadi Zoom-nya sudah otomatis merekam, tidak perlu ada host-nya yang merekam, secara otomatis sudah mulai direkam ya, gimana pun kondisinya. Kemudian yang paling terakhir ini intinya yang paling bawah ini intinya untuk memblok kalau mau negara-negara tertentu yang nggak boleh masuk ya, misalkan oh saya nggak mau orang dari luar Indonesia masuk. Jadi ini nanti bisa diklik, nanti pilih aja negara-negara yang diperbolehkan, misalkan Indonesia atau India ya. Karena biasanya kan kalau penyusup ya yang bahaya ya, kalau sudah pernah sering ikut Zoom meeting ya, ada penyusup yang mengganggu ya, biasanya dari India atau negara Pakistan gitu ya. Kalau sudah pernah terganggu sebelumnya, itu bisa diblok sebenarnya lewat sini ya. Tapi ini juga enggak urgent ya, enggak urgent. Saya tekankan lagi yang urgent itu cuma yang baris kedua ini, biar aman saja Zoom-nya, biar tenang ya Zoom-nya, biar lebih tenang. Mute participant upon entry. Kalau sudah nanti diklik save aja, save, klik save, nanti sudah jadi. Sudah membuat Zoom meeting sendiri, sudah membuat ruangan meeting sendiri. Nanti hasilnya seperti ini. Kalau sudah diklik, dah ini sudah ada jadwalnya. Ya, ini sudah jadi, linknya sudah ada. Jadi ini linknya ini sudah ada. Link yang biru-biru panjang itu linknya. Jadi kalau linknya diklik, itu otomatis mulai meetingnya. Otomatis akan memulai meetingnya. Kalau linknya diklik, ya. Kalau mau di copy linknya, ada tulisannya di bawah ini, namanya copy invitation. Ini ya, copy invitation ini. Copy invitation ini bisa diklik, klik
copy invitation-nya, itu nanti akan Ibu bisa ngopi link Zoom meeting-nya ya. Link Zoom meeting-nya itu di-copy dari situ. Copy invitation, di-copy intinya. Undangannya di-copy. Invitation kan artinya undangan ya. Undangan Zoom meeting-nya di-copy. Nah, nanti keluar seperti ini kalau diklik tadi ya. Copy meeting invitation. Nah, ini jadi undangan meeting yang biasanya ibu-ibu dapatkan itu dari sini ya. Topiknya join Zoom meeting-nya ya. Biasanya seperti ini ya. Ibu dapatkan di grup itu biasanya dalam bentuk yang sudah jadi kayak gini. Jadi tinggal diklik copy meeting invitation. Ini diklik copy-nya, diklik copy. Nah, kalau sudah diklik copy, nanti tinggal di paste ya, di copy paste. Jadi tinggal di paste di grup ya, tinggal di paste, diklik kanan paste atau di Ctrl V ya. Kan kalau paste itu Ctrl V ya. Ctrl V atau diklik kanan di paste ya, copy paste. Diklik saja ini sudah otomatis mengcopy ya. Copy meeting invitation, ini biru-biru ini. Biru-biru ini kalau sudah diklik-klik gitu, itu otomatis sudah di-copy secara otomatis. Jadi nanti tinggal Ctrl V atau tinggal di paste saja ya. Nanti sudah selesai. Sudah, itu sudah berhasil membuat Zoom meeting sendiri ya. Ini cara-cara manual ya, cara manual atau kalau ibu-ibu mau membuat Zoom meeting sendiri. Tetapi kalau enggak manual, kalau mau bayar saja, oh saya mau minjem Zoom meeting buat 500 peserta, tapi cuma 1 hari saja. Saya butuhnya cuma 1 hari karena seminarnya cuma 1 hari. Sedangkan kalau kita mau beli akun Zoom, itu enggak bisa beli cuma 1 hari ya. Bisanya beli buat 1 bulan dan harganya kalau mau 500 peserta itu mahal, 1 jutaan lebih. Ya, itu hanya 1 bulan itu 1 jutaan lebih. Kan rugi ya, lah kita bayar mahal banget cuma buat room 500 orang aja ya. Jadi paling gampang ya Bu ya. Biasanya saya beli di Shopee ya, di Shopee. Di Shopee beli aja Zoom gitu, dicari di Shopee, diklik Zoom, nanti keluar itu yang paling atas keluar langsung. Jadi kalau mau beli room meeting itu tinggal klik di Shopee aja. Beli kayak beli ibu-ibu beli baju atau beli apa di Shopee, itu tinggal buka Shopee, ditulis Zoom meeting, sewa Zoom meeting. Itu yang paling atas, yang bintangnya paling banyak, paling laku, itu terpercaya. Saya biasanya juga kalau nyewa-nyewa room cuma buat 1 hari, itu di Shopee. Nanti caranya pesan di Shopee, itu karena nggak ada barang yang dikirim ke rumah ya Bu ya, karena Zoom meeting, itu cuma chat-chatan sama pembelinya aja. Jadi nanti langsung dikasih format kayak biasa, kayak seperti reseller ya, reseller atau ngejual gitu. Nanti dikasih formatnya, tinggal ngisi kita formatnya. Ada namanya, nama meetingnya, nanti mau passwordnya apa, jam berapa sampai jam berapa, butuh direkam atau enggak, nanti mau live di YouTube atau enggak. Itu ada formatnya yang tinggal diisi sama kita. Jadi kalau kita sudah chatnya, Mbak saya mau beli Zoom meeting yang 300 peserta buat hari ini, buat hari besok, buat tanggal sekian. Oh iya silahkan, nanti tinggal bayar kayak bayar Shopee biasa. Nanti tinggal ngisi formnya, nanti kalau sudah bayar, sudah ngisi form, nanti dikasih linknya, sudah selesai. Seperti itu aja ya. Jadi simple banget ya. Kalau mau pesan Zoom meeting itu simple banget. Harganya juga murah ya, biasanya 30.000 atau 20.000 atau 15.000. Daripada beli Zoom yang berlangganan ya. Mending beli di Shopee kalau cuman pakainya sekali atau 2 kali saja. Tapi kalau mau pakai setiap hari banyak meetingnya, ya mending berlangganan sendiri ya. Lebih baik ibu-ibu berlangganan Zoom meeting sendiri ya. Oke, sekarang kita bahas di meetingnya. Jadi kalau sekarang tadi kan yang membuat linknya. Sekarang kalau misalkan jadi host nih, misalkan ibu-ibu ini ditugaskan, oh sekarang harus jadi host ini, tiba-tiba ditunjuk ibu siapa ini ada misalnya, oh Ibu Dian Mariani, ibu jadi host besok gitu ya. Wah harus bagaimana ini saya gitu. Ini kita harus belajar nih ya, belajar semua tombol-tombolnya. Jadi tombolnya buat host itu banyak pilihannya ya. Jadi kalau di Zoom, kalau ibu-ibu lihat ya di bagian bawah ya, kalau mouse-nya diarahkan ke bawah nanti kan ada gambaran seperti ini ya, kotak panjang ini ya. Mungkin nggak sepanjang ini ya, kalau nggak host nggak sepanjang ini, jadi lebih pendek kalau nggak host ya. Tapi kalau host panjang, banyak pilihannya ya.
mulai dari kiri sampai kanan. Nah, ini kita bahas satu-satu ya, setiap tombolnya buat apa. Kita mulai dari mikrofonnya dulu. Kita belajar cara pakai mikrofon dengan baik dan benar ya. Jadi di sebelahnya mikrofon itu, buat kalau diklik kan nanti di mute atau unmute ya. Di sebelahnya ada panah kecil, ya ada panah kecil tuh. Kalau panah kecilnya diklik, nah ada pilihan kayak yang di layar saya ya. Itu pilihan mau pakai mic yang mana, kalau yang atas ya, mikrofon yang mana, mau pakai speaker yang mana. Kalau ibu mau ngetes speaker atau ngetes audio, ngetes, oh ini saya ngomongnya kedengeran nggak sih? Itu klik aja ini, tes speaker and microphone. Nanti diklik aja, nanti bakal kedengeran nih. Speakernya jalan apa enggak, mikrofonnya jalan apa enggak. Itu buat ngetes, ya ngetes punya ibu sendiri. Dan ibu nanti nggak kedengeran kok sama orang lain itu nggak mendengarkan apa yang lagi dites kan. Jadi nggak apa-apa diklik ya, diklik. Terus kalau ibu mau biar nggak keluar ya, live komputer audio ini biar misalkan pakai 2 device ya. Karena kalau pakai 2 device salah satunya harus mati. Nggak boleh ya. Misalkan pakai laptop sama HP. Terus ibu pembicara atau mau ngomong, nggak boleh dua-duanya pakai gabung audio karena nanti akan ada feedbacknya atau gema ya. Nanti akan ada gemanya. Nanti bergema satu sama lain. Jadi kalau pakai 2 device, salah satunya harus klik ini live komputer audio. Ya ini saya rasa sudah paham ya. Nah, terus ini ada tombol audio setting nih ya. Ini ada tombol audio setting paling bawah sendiri. Ini bisa diklik, tidak apa-apa kalau mau ibu sekarang coba masing-masing ini di laptop diklik audio settingnya, klik audio setting, klik. Nah, nanti keluar seperti apa yang di layar saya ini ya. Jadi tadi ya ini bisa diatur speakernya, ini bisa digeser-geser speakernya, semakin ke kanan semakin keras, semakin ke kiri semakin nggak keras speakernya. Mic-nya juga bisa diatur mic-nya. Misal mau semakin keras, ya digeser ke kanan ya. Misal nggak mau keras, ya digeser ke kiri. Jadi kita bisa ngatur mic kita juga. Sama mic yang mau dipakai, ini juga bisa diklik aja. Mikrofonnya diklik, nanti ada pilihan-pilihan kira-kira mic mana yang lebih jelas. Kemudian di sini ada, di bagian bawahnya lagi ini ada tulisan ini background noise suppression ya. Background noise suppression di sini nih. Ini hanya di laptop ya saya rasa. Background noise suppression. Ini ada auto, low, medium, high. Ini apa sih bedanya? Jadi ini fungsinya kalau misalkan lagi ribut-ribut di belakangnya ibu ya. Jadi oh ini ribut banget nih saya di jalan, di pinggir jalan. Kalau di pinggir jalan belakangnya ribut, ibu berarti butuh yang namanya peredam suara gitu ya. Jadi ini namanya peredam suara. Jadi suara dari luar yang ganggu-ganggu nanti otomatis dari Zoom diatur supaya nggak ganggu lagi. Jadi kalau mau ngomong nggak terganggu. Jadi kalau memang lagi ribut-ributnya pilih yang high saja, yang high. Ini diklik yang high, klik. Nah nanti membantu meredakan suara-suara yang mengganggu di belakang. Ya, kalau misalkan nggak ada gangguan sama sekali, bisa diklik yang low atau yang paling rendah ya. Jadi nanti suara ibu lebih jernih ya. Jadi bedanya kalau ibu ngeklik yang high, memang nanti meredamkan suara di belakang. Tetapi suara ibu sendiri nanti bisa jadi nggak sebagus aslinya, jadi nggak sejernih biasanya. Atau mau diatur auto atau otomatis saja, jadi otomatis dari Zoom-nya yang nanti ngatur. Kira-kira ini lagi rame apa enggak? Kalau lagi rame diatur sendiri, kalau lagi sepi diatur sendiri. Ya itu saja yang penting ya di bagian sini. Ada lagi enggak? Ya sudah. Itu di bagian audio itu saja ya. Kita belajar audio. Sekarang kita belajar video. Ya sebelahnya audio tadi, sebelahnya mute ini ada tulisan stop video atau start video ya. Kalau kita pencet juga panah kecilnya, nanti juga akan ada pilihan seperti ini ya. Kameranya mau pilih yang mana, sama. Ada blur my background, choose virtual background, choose video filter atau video setting. Nah kita bahas satu-satu. Kita mulai dari video setting dulu. Kita klik nanti video setting ini, klik video setting. Ini penting ya, video setting ini buat kita belajar macam-macam ya. Jadi di sebelahnya panah start video ini ada video setting, kita klik video setting. Nah kalau sudah diklik, nanti akan ada gambar seperti inilah ya. Nanti ada gambarnya ibu sendiri. Ya kurang lebihnya gambarnya ibu sendiri. Kemudian ya di sini ada pilihannya nih. Kadang bisa diklik HD-nya, kadang enggak.
ini tergantung kameranya juga ya. Kalau diklik HD-nya dicentang, gambarnya jadi lebih bagus memang. Tetapi ini akan lebih makan banyak kuota ya. Ini makan banyak kuota. Orang lain yang melihat juga makan banyak kuota ya. Ini kalau diklik HD-nya. Diklik nggak apa-apa, nggak diklik nggak apa-apa. Nggak masalah, nggak begitu ngaruh. Kemudian di sini ada tulisan mirror my video. Ini ada tulisan mirror my video. Nah, ini fungsinya buat membalikkan gambar kita. Jadi di flip ya gambar kita, jadi kayak dicermin ke kanan atau ke kiri. Jadi kalau misalkan kita atur nih mirror my video diklik, nanti akan di flip wajah kita berubah ke tek 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 gitu ya. Ini fungsinya buat kalau backgroundnya ibu ada tulisannya, misalkan jadi panitia terus dikasih background, oh ini kita harus pakai background yang sama, virtual background yang sama, ada tulisannya. Kadang itu ada ibu-ibu yang tulisannya kebalik gitu di backgroundnya. Tulisannya kebalik, loh kok kebalik tulisannya. Kalau tulisannya kebalik, ini harus diklik aja, diklik biar nanti tulisannya jadi benar. Jadi kalau tulisannya kebalik ya, kalau tulisannya udah benar, diklik ini tulisannya jadi kebalik ya, jadi diklik lagi biar lurus lagi. Ini di backgroundnya buat ngatur itu ya. Terus di bawahnya mirror my video, ini ada tulisan touch up my appearance ya, touch up my appearance. Ini fungsinya buat apa bahasanya Bu ya, menghaluskan wajahnya Bu ya, jadi lebih bagus lah ya, jadi jerawatnya menghilang gitu ya Bu ya, lebih putih wajahnya, lebih mulus kayak pakai bedak, enggak pakai bedak. Intinya wajahnya jadi lebih bagus ya Bu ya. Ini bisa diatur. Diklik terus nanti panahnya kita arahkan semakin ke kanan, nanti semakin kayak dipoles wajahnya. Kayak ya nanti kelihatan wajahnya berubah, kelihatan sendiri ya Ibu, nanti bisa lihat sendiri. Ini bisa digeser-geser. Seret. Intinya jadi lebih bagus di kamera. Terus di bawahnya lagi ada tulisannya adjust for low light. Nih, adjust for low light. Ini penting buat biar wajah kita terang di kamera. Jadi kalau gelap, wajahnya Ibu gelap, ini diklik ya. Dan ini bisa diatur manual atau otomatis. Kalau otomatis nanti zoom secara otomatis akan ngatur misalkan lagi gelap, nanti wajahnya agak diterangkan. Kalau misalkan lebih terang, wajahnya bisa diatur lah cahayanya. Kalau mau manual, ini bisa digeser-geser. Nanti Ibu bisa lihat sendiri. Ini kalau digeser, semakin ke kanan semakin terang. Semakin ke kiri semakin gelap wajahnya Ibu. Jadi kalau wajahnya Ibu lihat sendiri, oh saya kok gelap banget di kamera. Nah diaturnya di sini. Diklik di sini, digeser, mentok ke kanan sini, nanti wajahnya jadi terang sekali. Ya gitu ya. Seperti itu. Sudah ya, jadi yang penting cuma itu aja. Ini buat ngatur ya, ini buat peserta sih sebenarnya. Buat peserta nggak harus host, peserta juga bisa ngatur-ngatur ya, ini peserta ya. Kalau buat host, ini yang paling penting ini buat host ini. Biasanya ini perlu ini ya, dipelajari ya buat host. Kan biasanya suka foto-foto kalau sudah selesai. Ayo kita foto-foto, dokumentasi yuk atas kegiatan yang sudah kita lakukan. Nanti kita foto bareng-bareng, semuanya nyalakan kamera gitu ya Bu ya biasanya. Nah, biasanya yang kelihatan itu cuma 25 orang ya. Maksimal biasanya satu layar. Kalau mau lebih di bagian bawah sini, Bu. Jadi di scroll paling bawah sini, ini ada pilihan sebenarnya. Jadi bisa sampai 49. Nih. Ini ada pilihan 25 partisipan sama ada pilihan 49 partisipan. Jadi kalau Ibu klik yang 49 partisipan, nggak apa-apa diklik Bu, nggak akan mengganggu apapun. Diklik 49 partisipan, nanti kalau Ibu melihat di galeri, nanti bisa terlihat 49 orang, jadi nggak cuma 25. Jadi sekali foto bisa masuk 49 orang. Nanti saya tunjukkan maksudnya galeri itu apa sih. Jadi intinya ini kalau mau foto, mau banyak orang, ini harus diklik ya. Jadi di video, panah kecil video tadi, kemudian di video setting, kemudian di scroll paling bawah sendiri di bagian video, ini ada 49 partisipan, diklik 49-nya. Jadi bisa kelihatan banyak orang. Seperti itu Bu ya. Ini tentang video. Jadi tentang video bisa ngatur-ngatur ya wajahnya gimana, terang-terangnya ya, biar lebih
cantik, lebih ganteng. Nah, terus ada pilihan background and effect, Bu ya. Jadi kalau Ibu pilih di samping ini kan ada video. Turun, ada background and effect nih, Bu ya. Klik background and effect, klik background and effect nih. Background and effect ini buat mengatur ini ya, Bu ya. Mengatur virtual background ya. Bagi yang belum bisa ngatur virtual background ini ya, diklik di video. Kalau di sini ada scroll ke bawah dikit ada background and effect. Background artinya background kita ya. Efek artinya efek wajah kita juga. Jadi tinggal diklik aja. Nanti muncul layarnya seperti ini ya, Bu ya. Nah, muncul layar seperti ini. Terus kalau misalkan yang di sebelah kanan ini, sebelah kanan itu mana sih kanan? Nah, kanan ini, di sebelah kanan saya ini ada tulisan Studio Effect. Studio Effect ini muncul kalau misalkan Ibu ngeklik di bagian bawah, sini ada biru-biru, ini tulisan Studio Effect. Kalau Studio Effect ini diklik, klik gitu. Nah, nanti muncul yang ini, eyebrows ini. Nanti muncul kayak gini. Eyebrows, mustache. Ya, ini fungsinya apa? Sebenarnya fungsinya buat alis-alisan ya, biasanya anak muda yang pakai itu. Sama ini kalau ini diklik nanti tiba-tiba pakai lipstick sendiri. Ya, ini lip color, ini buat ngasih lipstick. Jadi nggak pakai lipstick, diklik aja udah tiba-tiba pakai lipstick. Ya, itu simpel aja. Nah, yang perlu kita fokuskan di sini virtual background ya. Ibu-ibu harus belajar caranya ngeklik virtual background. Biasanya ada pilihan otomatis, ada non atau blur. Kalau nggak pakai tinggal klik non. Kalau mau blur backgroundnya tinggal klik blur di sini ya. Ini blur artinya nanti backgroundnya Ibu blur. Dan kalau mau mirror, videonya mirror my video, nanti akan diputar ya, backgroundnya diputar. Biar tulisannya lurus, ini bisa diklik atau nggak diklik ya. Ini kalau misalkan tulisannya kebalik, klik mirror my video ini. Izin bertanya bagaimana setting video agar wajah tidak ngeblur dengan virtual background ya. Wah, ini penting ya. Jadi bagaimana caranya virtual background bekerja? Nah, pertanyaannya gitu dulu. Gimana sih kok bisa dia tahu mana yang background, mana yang orang gitu ya? Gimana zoomnya tahu mana background, mana orang? Jadi zoom itu secara otomatis akan mengambil satu warna yang paling dominan di layarnya Ibu. Jadi kalau di layarnya Ibu warna yang paling banyak itu putih gitu ya. Jadi zoom itu nganggapnya oh putih ini backgroundnya. Nah, jadi zoom itu nganggap semua warna putih itu backgroundnya. Jadi kalau Ibu backgroundnya putih, Ibu pakai kerudung putih, Ibu giginya putih. Nah, itu semua dikira nanti backgroundnya semua. Jadi kadang ada orang yang kalau giginya dilihatin itu giginya jadi background juga ya. Soalnya backgroundnya putih, pakai kerudung putih, giginya putih. Nah, itu nyampur semuanya ya. Jadi backgroundnya harus kontras. Background paling bagus itu warna hijau. Jadi kalau punya warna hijau, tembok hijau itu background paling bagus. Kalau nggak punya background hijau, Ibu pilih background yang beda sama warna kerudungnya Ibu ya. Dicari background yang warnanya harus beda sama kerudungnya Ibu. Kalau udah beda nanti nggak akan nyatu ya. Insya Allah nggak akan nyatu sama wajah kita, nggak akan nyatu sama kerudung kita gitu. Oke. Terus kalau mau nambahkan background gimana? Klik ini Bu, ada plus ini. Ada plus di sini. Di sini ada plus kecil ini Bu. Kecil plus kecil ya. Ini plus kecil ini kalau diklik, nah nanti bisa milih backgroundnya Ibu sendiri. Dan nanti kalau ini diklik, nanti akan ada pilihan filenya. Mau cari backgroundnya yang sudah di-download di mana. Jadi nanti Ibu cari sendiri filenya yang mau dipilih buat jadi background. Diklik ya di sini. Klik tombol kecil itu. Tombol kecilnya buat nambah backgroundnya. Nanti kalau sudah diklik tombol kecilnya, sudah dipilih fotonya, nanti akan ada muncul fotonya di sini, tinggal diklik jadi pilihannya. Ya gitu ya. Kalau video filter ini enggak penting ya Bu ya. Video filter ini biasanya buat ya kalau anak-anaknya mau main-main ya. Ini karena isinya hanya filter ya, stiker-stiker. Jadi ini filter background ya. Insya Allah sudah paham. Kalau pertanyaan biasanya yang bertanya juga buat apa sih ini I have a green screen? Ya ini sebenarnya boleh dicentang, boleh enggak ya. Intinya dilihat aja mana yang lebih bagus. Coba dicentang, oh lebih jelek. Kalau lebih jelek nggak usah dicentang. Kalau lebih bagus kalau dicentang ya dipakai kalau dicentang. Kalau nggak bisa dicentang ya nggak bisa diklik berarti ya. Oke kita lanjut ya Bu ya, lanjut. Sudah selesai tadi ya. Bagian audio sama video sudah ya.
Sekarang kita belajar tentang gimana caranya mengatur partisipan ya. Ada namanya partisipan di bawah itu ya. Ada namanya partisipan. Yang gambarnya orang-orang itu nanti kalau jadi host itu jadi host nggak jadi host ya. Kalau diklik nanti akan muncul gambar seperti ini ya. Cuman kalau jadi host, Ibu nanti bisa lihat yang ada di waiting room. Gini, ada gambaran orang yang di waiting room ya. Oh, ini ada yang lagi di waiting room. Nah, nanti kalau mau masuk tinggal klik admit ya, admit buat masukkan, kalau remove buat mengeluarkan. Ya, nanti tinggal dimasukkan. Terus Ibu nanti juga bisa mute atau unmute orang gitu. Atau dijadikan host atau dijadikan co-host. Misalkan disuruh, oh Ibu ini jadikan co-host dong. Gimana caranya jadikan co-host? Nah, diklik saja nama orangnya, diklik ×3. Jadi biasanya setelah diklik partisipan, nanti di sebelah bagian kanan ini ada layar partisipan. Di bagian layar partisipan nanti ada, kalau kita arahkan mouse kita ke nama pesertanya, nanti ada ×3-nya. Ada ×3, bisa diklik. Nah, nanti ada pilihan-pilihannya. Kalau sebagai host, nanti ada pilihan-pilihan macam-macam ya. Ada pilihan pin. Pin itu artinya nanti dia jadi layarnya dia, wajahnya itu akan muncul di depan sendiri. Jadi semua orang melihat dia kalau di pin ya. Ada pilihan jadikan co-host, ada pilihan jadikan host. Kalau jadikan host berarti nanti Ibu nggak jadi hostnya lagi, dia yang jadi hostnya. Tapi kalau jadikan co-host, Ibu masih jadi host. Kalau mau, iya ini pilihan-pilihannya ya. Jadi kalau tanya gimana caranya jadikan co-host, diklik ya, ×3 di sebelah nama pesertanya, jadikan co-host. Kalau misalkan mau menjadikan co-host. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, ini penting juga ya. Jadi di bagian bawah sendiri, ini kalau jadi host, Bu ya, di bagian bawah sendiri dari chat, di partisipan tadi, kok di chat ya, maaf, di partisipan, di bagian bawah sendiri itu ada pilihan 3 seperti ini, invite, mute all, sama ×3. Ini kalau jadi host ya, kalau jadi host. Kalau nggak jadi host kayaknya nggak bisa lihat ini deh. Nanti ada berbagai macam pilihan seperti ini ya. Ada pilihan ask all to mute, ask all to unmute ya, itu buat mute semua peserta. Mute participant upon entry, ini mute peserta saat masuk. Jadi kalau dua pilihan ini, peserta biar bisa unmute sendiri, dia harus allow participant to unmute themselves. Ini harus dicentang. Kalau ini nggak dicentang, ya allow participant to unmute themselves, ini kalau yang ini nggak dicentang, yang ketiga ini nggak dicentang, peserta itu nanti nggak bisa unmute sendiri. Jadi peserta itu kan kadang kita kalau Zoom kan kita nggak bisa unmute, kita nggak bisa unmute sendiri ya, kita harus hostnya. Nah itu aturnya di sini, ya. Itu aturnya di sini. Jadi kalau ini nggak dicentang, nanti peserta itu nggak bisa unmute sendiri, Bu. Jadi peserta kalau mau ngomong itu harus hostnya yang unmute. Ya. Icon belum nemu icon partisipan. Icon partisipan itu di bagian bawah ya, Bu ya. Jadi di hitam-hitam bawah, kalau Ibu mouse-nya ke bagian bawah, di pojok kiri bawah ada tulisan mute, stop video, security, terus partisipan. Nah, partisipannya diklik aja, Bu, partisipannya diklik. Kalau host maupun pembicara, caranya bagaimana? Caranya klik partisipan tadi, diklik, nah nanti muncul di sebelah kanan ada pesertanya, banyak orang. Nanti pesertanya itu kalau mouse-nya diarahkan ke pesertanya ada ×3, pilihan ×3. Kalau sebagai host nanti akan ada pilihan pin, akan ada pilihan pinnya. Tulisan pin, nah kayak gini. Tulisannya kayak gini nanti, pin. Nah, tulisannya persis kayak gini, pin. Kalau sebagai host ya, kalau nggak host nggak bisa. Mungkin nggak bisa, saya lupa. Jadi kalau host ada pilihan pinnya seperti ini. Jadi pinnya nanti diklik-klik gitu pinnya. Nanti otomatis di pin. Ya, ini saya pin saya sendiri juga bisa pin. Oh, maaf. Pin itu buat ini ya. Jadi semua ada pilihan pinnya. Semua orang ada pilihan pinnya ya. Coba kalau masing-masing Ibu ngarahkan, ini semua orang ada pilihan pinnya. Yang bukan host juga bisa ya. Jadi pin itu bukan buat
orang lain ya. Jadi buat kita sendiri. Jadi kalau kita ngeklik pin di salah satu peserta, ya itu untuk pribadi ya. Tapi kalau mau buat semua orang itu spotlight. Maaf saya lupa namanya ya. Jadi spotlight namanya. Ada pilihan spotlight for everyone. Itu di videonya orang ya. Jadi kita harus ngarahkan mouse kita ke videonya peserta, bukan ke partisipan ya, ke videonya peserta. Nanti akan ada pilihan spotlight for everyone ya. Spotlight for everyone, spotlight ya. Kalau spotlight itu buat semua orang ya. Kalau pin itu cuma buat pribadi. Jadi kita ngepin sesatu orang, misalkan saya ngepin Bu Ida, nanti Bu Ida doang yang muncul di saya. Tapi di layarnya orang lain, Bu Ida itu enggak akan dipin. Jadi Bu Ida enggak muncul di layar orang lain, tapi Bu Ida cuma muncul di saya. Itu kalau pin. Tapi kalau spotlight, spotlight itu buat host, misalkan host mau ngatur pembicaranya ngomong. Nah, itu spotlight for everyone gitu ya. Itu spotlight for everyone. Jadi misalkan ini saya stop share screen nih. Mana stop share screen-nya? Nah, misalkan nih saya spotlight, ini saya spotlight hasilnya gini, spotlight. Deng. Nah, saya spotlight. Misalkan saya mau spotlight berdua nih, misalkan saya mau Bu siapa nih? Bu Dati nih. Deng, berdua. Lah, jadi sama Bu Dati. Ini saya klik spotlight. Jadi saya klik spotlight, dua orang itu bisa. Jadi misalkan host sama pembicara mau di spotlight. Jadi nanti hostnya ada di layar, pembicara juga ada di layar, gitu ya. Misalkan saya tambahkan spotlight lagi, bang bertiga ini sama Bu Farida. Kita jadi bertiga ini di layar semua orang ya. Kita bertiga di layar semua orang. Misalkan tambah satu lagi, Bu Arinil, tambah lagi. Ya berempat kita semua di layarnya semua orang ya. Kalau mau menghilangkan juga nanti tinggal ada pilihannya ya Bu ya. Jadi pilihannya itu kalau sebagai host ya, tinggal arahkan ke videonya peserta aja. Nanti akan ada pilihan titik 3 di pojok kanan ya. Selalu akan ada pilihan titik 3. Nanti ada pilihan remove spotlight atau add spotlight. Ya spotlight ya, tulisannya spotlight. Dah, kita kembali lagi. Jadi tinggal ini saya bahkan bisa remove spotlight saya sendiri ya. Jadi kita bisa lanjut seperti itu. Kemudian tadi sudah sampai slide nomor berapa ya? Nah, terus kita bagian chat ya. Tadi bagian partisipan sudah ini ya. Ini buat ngatur waiting room juga ya. Tadi ya. Ini enable waiting room buat ngatur biar ada waiting room atau enggak. Ini bisa diatur. Walaupun saat bikin meeting kita enggak ngatur ada waiting room, tapi saat meeting kita masih bisa ngatur nih. Meskipun sebelumnya kita dibikin, oh kita nggak ada waiting roomnya nih. Tapi tiba-tiba pengen, oh kayaknya penting ada waiting room. Jadi diklik ini, enable waiting room. Ini pilihannya di mana sih? Pilihannya dari tombol 3 titik ini. Titik 3 ini kalau diklik nanti akan ada muncul itu. Ini pilihan titik 3 di mana adanya? Munculnya dari tombol ketika ngeklik partisipan. Ngeklik partisipan yang orang dua itu ya, gambar orang dua. Partisipan yang di bawah, nah ini partisipan kalau diklik nanti akan muncul pesertanya dan di bagian bawah sendiri akan ada tombol 3 ini yang kalau diklik nanti ada pilihan-pilihan ini. Nah pilihan ini nanti enable waiting room bisa ngatur jadi ada waiting room atau enggak ada waiting room seperti itu. Kita lanjut lagi di sini kita belajar chat, cara mengechat orang ya. Kita belajar cara mengechat ke semua orang atau ke salah satu orang aja. Itu dari mana caranya di sini ya. Yang pertama to everyone ini everyone. Kalau everyone-nya kita ini di kolom chat ya. Gimana cara ngatur kolom chat? Mas Amar. Nah, chat itu pilihannya di sini ya. Diklik ini ya. Kalau nggak ada kolom chatnya, klik ini chat gitu, klik. Nanti kelihatan chatnya. Di chatnya everyone ini berarti kita ngomong ke semua orang ya, everyone. Kalau everyone-nya diklik, nah nanti akan ada pilihan mau ngomong sama siapa sih gitu. Direct message nanti tulisannya ya. Berarti ngomong sama satu orang aja dan chatnya nggak akan kelihatan sama orang lain gitu ya. Jadi kalau mau ngechat Bu Ida saja tinggal diklik everyone-nya itu diklik, nanti ada pilihan Bu Ida, klik Bu Ida, nanti ngechatnya cuma masuk ke Bu Ida saja. Ayo semuanya nyoba pada direct ke saya. Coba Silakan langsung. direct ke Bu Ida tuh chat. Assalamualaikum Bu Ida gitu ya. Jangan sampai ke everyone ya, jangan sampai ke semua tapi hanya ke Bu Ida ya. Hanya ke Bu Ida. Coba.
Ya, sebenarnya bisa Ya, semuanya. banyak yang masuk Mas Amar. Banyak Ya, yang masuk ya, ada. semuanya bisa ya. Ya, Lancar banyak ya, ada pada lancar, bisa lancar. nih Mas. Ada bisa Bu ya. Nida, Sip, sip. Bu Aini, Bu Farida, Bu Sri Mariati, Bu Nofri, Bu SDN Karang RKRG, Rizky Yudani, Putih, Farida, Fatia, Arinil Janah, Lina, Yuliana, Farida, Ya, udah Damarianti, bisa semua Kutifah, nih ya ya. bisa. Oke, sip, bisa Jadi, semua. Ida, Nida, ya udah pada bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang coba Pak, oke. balik lagi, coba kembali lagi nih ke Bu Idanya itu diatur ke everyone lagi, tapi nggak usah ngecat apa-apa ya Bu ya, biar ada Nah, pilihannya aja. Jadi dia tulis ke everyone, nggak usah ya dicat. silakan. Ini biar ada pilihannya ini, ada pilihan gambar file ini ya, ada pilihan gambar file ini. Jadi kalau nggak diatur ke everyone, nanti nggak ada pilihan gambar file. Ada apa enggak ya? Saya lupa apa harus sos ya. Jadi intinya ini buat mengatur, ada ya, ada, oke. Kalau ada, ini buat ngirim file. Iya, ini kalau diklik ini buat ngirim file. Filenya apa yang bisa dikirim? Cara paling gampang ngirim file itu lewat Google Drive ya. Google Drive ini paling gampang. Paling gampang kita ngatur ya. Jadi kalau ibu-ibu yang belum tahu Google Drive itu gimana? Google Drive itu intinya kita up, upload file di sana ya. Mau upload foto, mau upload apapun bisa. Ini websitenya itu drive.google.com. Itu nanti bisa di, kalau belum tahu ya. Ini itu nanti buat kalau mau nge-share file bisa nanti diatur, filenya diupload ke Google Drive, kemudian di-share ke sini. Kemudian kita lanjut lagi di sini ya. Di titik 3 ini kalau sebagai host, ini ada titik 3 ya. Itu ada pilihan participant can chat with no one, host and co-host, everyone and anyone directly. Jadi ini bisa diatur. Misalkan partisipannya ini mau diatur, oh ini cuma boleh ngechat sama host saja. Jadi diklik yang ini, klik host and co-host. Jadi partisipan itu nggak akan bisa ngechat ke siapapun kecuali host sama co-host. Jadi chat partisipan itu nggak akan muncul di everyone. Jadi semua orang nggak akan bisa membaca siap chatnya. Jadi partisipan hanya bisa chat ke host sama co-host. Misalkan saya atur seperti itu nih, ini coba saya atur seperti itu ya, klik. Nah, saya sudah ngatur seperti itu. Nah, sekarang coba ibu-ibu semua lihat chatnya, lihat chat pilihan di chatnya. Coba ngechat sesuatu. Pasti ngechatnya cuma ke host sama co-host saja, nggak bisa ngechat ke yang lain. Kalau sekarang dilihat di kolom chatnya ya. Oke ya, oke ya. Ini cuma bisa ngechat ke saya saja. Jadi nggak bisa ngechat ke atau Pak Samsu aja ya. Ini jadi nggak bisa ngechat semuanya. Kalau saya tulis no one nih, sini saya ganti no one. Jadi nggak bisa ngechat sama sekali gitu ya. Nah ini saya balikkan ke awalnya. Jadi ini host bisa ngatur ya, host bisa ngatur seperti itu. Ini bisa ngatur seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Next. Jadi ada namanya poll sebenarnya. Ini biasanya orang-orang nggak ngerti ya. Maksudnya jarang kita utilisasikan, jarang kita gunakan. Padahal ini bagus ya. Buat voting aja, buat voting. Misalkan, oh kita mau berangkat hari Rabu atau Ayo hari Mas, Kamis. praktek. Praktek, ini saya praktekkan. Ini saya contoh. Ntar saya mau buat poll dulu ya. Saya buat poll dulu. Chatnya belum berubah. Oh, chatnya belum berubah, Bu. Sebentar. Oh, sudah. Ini sudah bisa ke semua kok, Bu, chatnya ya. Ini saya buat poll nih. Ini saya buat poll contoh ya. Nanti bisa diisi. Kalau masih direct, ini diklik ya. Biru-birunya itu ke host atau ke nama saya, itu diklik nanti pilih everyone. Nah, itu nanti baru bisa ke chat ke semua orang lagi. Jadi biru-birunya tuh Amar Hadid host, nah itu diganti everyone. Sekarang coba ini saya tes pollnya. Nah, saya sudah tes poll. Nah, ini bisa diklik ya. Ini kelihatan enggak pollnya? Kelihatan kan ya? Terserah pilih yang mana, ini cuma tes saja. Senin atau Selasa.
Nanti ibu-ibu bisa milih, ya ini bisa diatur mau pilihannya berapa, orangnya berapa lama polnya ya. Ini jarang dipakai biasanya. Biasanya orang-orang nggak bisa pakai juga. Gimana sih caranya kok bisa kayak gini? Karena settingannya nggak otomatis ada, jadi harus diatur manual. Misalkan saya hentikan, sudah berhenti polnya nih. Terus saya bagikan hasilnya. Oh, hasilnya seperti ini. Ini hasil polnya tadi. Oh, ternyata banyak yang milih hari Senin. Oh ya sudah, gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa poll seperti ini. Gimana caranya? Caranya kita seperti ini ya caranya. Caranya itu di sebelah partisipan, ya sebelah partisipan itu ada pilihan pollnya. Jadi di sebelah partisipan nih, ini ada pilihan pollnya. Tapi hanya host yang bisa milih, ya hanya host yang bisa lihat ya. Atau peserta bisa lihat juga, saya nggak tahu. Peserta bisa lihat ya, ada ya. Tapi nggak bisa bikin poll sepertinya ya. Ada pilihan poll di sebelah partisipan. Oh nggak ada, oke. Berarti hanya host saja yang ada pilihan pollnya. Jadi ada pilihan polls ya, di sebelah partisipan, sebelah chat ada poll. Kalau kita klik nanti hasilnya seperti ini, no polls or quiz create ya. Jadi nanti kalau mau bikin di create dulu, terus dipilih yang poll, ini pilih polls. Oh, pilih klik polls. Nah, terus diatur nih opsinya, apa aja opsinya. Misalkan ini pilih opsi yang mana? Ini judulnya apa? Judulnya apa? Terus pilihannya A sama B sama C atau tambahkan pilihan baru ya. Pilihan misalkan oh ini kita mau sepakat apa ya, sepakat ketuanya siapa, ketuanya Bu Ida, ketuanya siapa atau hostnya siapa, mau voting. Kalau banyak orang ya, ini bergunanya kalau banyak orang. Karena kalau voting sedikit orang kan gampang ya, tinggal oh saya setuju. Tapi kalau orangnya 200, kalau mau voting kan kalau kita nggak pakai seperti ini kan lama. Kalau di chat aja susah ngerekapnya ya. Jadi bisa cepat lewat sini. Terus nanti tinggal di save kalau sudah ya. Tinggal di save. Klik save ini. Ini save, klik save, klik. Nah, sudah ada pollnya, sudah di save, pollnya sudah ada. Kalau sudah ada pollnya, nanti pollnya ini harus di launch dulu. Jadi nanti mouse-nya diarahkan ke poll yang tadi sudah dibuat, diklik launch. Klik launch-nya. Launch-nya ini biru-biru launch, diklik. Nanti akan ada gambaran seperti ini dan nanti pesertanya sudah bisa mulai. Jadi harus diklik dulu launch ya, diklik launch, diklik pollnya yang sudah kita buat tadi, nanti mulai voting. Kalau sudah selesai votingnya, Ibu harus klik end poll, ini merah-merah ini end poll, diklik end poll, selesai votingnya. Kalau mau di-share hasilnya, di-share hasilnya, klik share result ya, seperti itu. Pertanyaan poll ini apakah hanya bisa dibuat mendadak ataukah bisa dibuat sebelum Zoom meeting dimulai? Jadi bisa ya dibuat sebelum Zoom meeting dimulai, tapi pengaturannya itu agak panjang dan repot, harus dibuatnya di website ya. Jadi agak ribet di website dan nyarinya juga susah. Jadi lebih mudahnya dibuat justru saat Zoom meeting. Jadi dibuat saat Zoom meeting itu lebih cepat daripada buat sebelum Zoom meeting. Jadi bisa dibuat sebelum Zoom meeting. Hanya saja ya. Oh jangan lupa ya setelah share tadi kalau mau menunjukkan hasilnya kan klik share result. Terus kemudian jangan lupa di stop sharing, Nanti kalau nggak di stop sharingnya nanti muncul terus di halamannya peserta. Jadi kalau mau men-setting ada pollnya itu agak ribet memang. Jadi nggak otomatis. Jadi harus buka di websitenya Zoom. Di website Zoom di bagian setting, terus di bagian meeting basic, terus ada namanya meeting polls and quizzes. Ini meeting polls atau quizzes, biru-birunya diklik. Soalnya biasanya mati, biasanya nggak ada, memang nggak diatur. Tapi kita bisa ngatur sendiri. Kok nggak kelihatan tentang saya? Ini biasanya biru-birunya ini mati, abu-abu. Harus diklik dulu di sini baru bisa ada pollnya. Dan itu memang agak ribet. Tetapi biasanya kalau sewa Zoom, Ibu kalau bayar Zoom, beli Zoom biasanya otomatis sudah disediakan biasanya ya. Biasanya sudah ada pollnya. Jadi otomatis Ibu jadi host itu masuk sudah ada pilihan pollnya. Gitu ya. Jadi itu polls. Sekarang kita belajar share screen. Ini yang penting sekali ya. Ini paling penting ya. Belajar gimana caranya
kita bisa share screen dengan baik dan benar. Jadi mulai dari share screen, gimana cara share screen? Jadi share screen ini tinggal klik share screen ya, diklik bagian share screen. Ya. Ada panah kecil di sebelahnya, sebelah share screen ya, ada panah kecil. Nah, kalau misalkan panah kecilnya diklik, nanti ada sebagai host ya. Sebagai host itu ada nanti pilihan advanced sharing option. Ini kalau host ini ada pilihan advanced sharing option. Ini kalau diklik, ya ini buat host penting ya, buat tahu biar host. Kalau itu diklik nanti ada pilihannya di sini. Jadi ada pilihan one partisipan atau multiple partisipan. Apa bedanya? Kalau one partisipan berarti cuma ada satu peserta yang bisa share screen dalam satu waktu. Kalau multiple partisipan berarti ada bisa 2 orang share screen bareng-bareng. Jadi saya sama Pak Samsu nih share screen bareng-bareng itu bisa. Kalau misalkan ini diatur multiple screen, multiple partisipan ya. Tapi yang muncul cuman biasanya yang pertama kali nge-share screen. Kecuali kalau ibu punya laptop yang 2 layar ya. Jadi kalau punya komputer yang 2 layar gitu, itu baru nanti kelihatan gitu di layar lainnya. Kemudian ini yang lebih penting lagi, ada pilihan who can share, siapa yang bisa nge-share screen. Ada pilihan host only atau all participant. Kalau all participant berarti ibu-ibu yang lain ini juga bisa share screen, pesertanya bisa share screen. Tapi kalau ibu pengen gak diganggu sama sekali, tiba-tiba ada peserta share screen gitu. Kan tiba-tiba ada peserta share screen dan mengganggu. Ini bisa diklik host only, jadi hanya host yang bisa share screen. Kalau ini diklik, berarti hanya hostnya yang bisa share screen. Jadi ini diklik host, jadi hanya hostnya. Jadi kalau bukan host nggak bisa share screen. Kalau ini diatur seperti ini, all partisipan, ibu-ibu sekarang ini ya, seperti ibu-ibu sekarang ini masih bisa share screen ya. Masih bisa share screen selama nggak ada yang share screen. Karena diaturnya, saya aturnya cuma satu peserta yang bisa share screen dalam satu waktu. Jadi meskipun ibu ini bisa share screen, kalau misalkan nggak ada orang lain yang share screen. Nah, kita belajar pilihan share screen ya. Pilihan share screen ini banyak sekali ya. Pilihan share screen ini banyak sekali. Jadi, kita harus belajar di bagian atas ini ada namanya basic, advance, sama file. Jadi, Ibu kalau klik share screen sekarang, klik share screen. Nah, itu nggak langsung tiba-tiba share screen kok Bu ya, santai. Cuman ada pilihan-pilihannya. Kalau klik share screen ya. Ada pilihan-pilihannya ya. Bisa klik share screen nggak? Nggak bisa ya. Jadi ini ada Kalau banyak diatur pilihannya. semuanya bisa share, kali semuanya ada yang nyoba, Mas. Ada yang Oh ya nyoba. bisa ya, bisa klik share screen ya. Tapi ini ada pilihannya ya. Pilihannya ini mau screen, whiteboard atau iPad, iPhone Pad dan macam-macam. Ini saya jelaskan ya Bu ya. Jadi yang screen itu berarti layarnya Ibu. Maksudnya layar itu apa? Maksudnya apapun yang ada di layar Ibu sekarang itu akan ditampilkan. Jadi kalau ganti-ganti aplikasi ikut ganti layarnya. Jadi kalau ganti presentasi, tiba-tiba buka file, buka tulisan, ganti semuanya. Tapi kalau Ibu cuma mau share screen PPT doang, PPT aja, pilih file-file yang di bawahnya, pilih file yang presentation aja, PPT. Jadi kalau yang di bawahnya screen ini pilihan-pilihan ini aplikasi semua. Apapun yang Ibu buka, nanti ada pilihan di sini. Misalkan Ibu mau share PPT, Ibu udah buka PPT-nya dulu, nanti ada pilihan PPT di sini. Diklik PPT-nya, kalau PPT-nya diklik, Ibu nanti ganti buka Google, buka apa-apa, buka email yang lain, nggak akan keganti. Yang ditampilkan cuma PPT-nya doang. Jadi kalau mau fokus tampilkan PPT, nggak mau keganggu, klik yang PPT-nya aja. Jadi peserta yang lain nggak akan lihat yang lain-lain. Terus yang biasanya ibu-ibu orang-orang itu juga bingung, gimana biar audionya kedengeran. Kadang mau nge-share tapi nggak ada audionya. Ini ada pilihan di pojok kiri bawah ini share sound. Jadi kalau ini diklik share sound ini, audionya baru bisa kedengeran ya.
Jadi kadang kalau nge-share loh kok nggak ada audionya, yaitu karena share sound ini nggak diklik. Jadi kalau mau nge-share video jangan lupa share sound-nya ini diklik dulu. Klik gitu ya. Share sound-nya diklik, klik nanti baru audionya bisa kedengeran. Jadi videonya yang Ibu putar itu baru bisa kedengeran kalau tulisan yang di pojok ini share sound ini Ibu klik dulu gitu ya. Ini namanya yang bagian basic, ini baru di bagian basic ya. Terus ada namanya whiteboard. Whiteboard ini buat apa sih? Whiteboard ini buat layar, buat coret-coret ya. Sebenarnya kita bisa coret-coret kapanpun dan dimanapun bisa. Kalau lagi share screen nanti ada pilihannya, nanti saya ajarkan. Tapi whiteboard ini khusus buat coret-coret. Awalnya share screen tadi gimana Mas? Maaf ketinggalan. Awalnya share screen itu tinggal diklik ini ya. Klik share screen di bagian bawah-bawah Ibu ya, kalau mouse-nya diarahin ke bawah. Ada pilihan hijau-hijau ya, diklik share screen. Nah, kalau hijau-hijau sudah diklik nanti ada pilihan seperti ini ya. Ibu tinggal pilih aplikasi yang mau Ibu share screen-kan atau PowerPoint yang mau Ibu share screen-kan. Tapi PPT-nya harus dibuka dulu ya Bu ya, atau fotonya atau videonya harus dibuka dulu baru muncul. Kalau Ibu buka klik share screen dulu terus baru buka PPT-nya, nanti kadang nggak muncul. Jadi sebelum ngeklik share screen, dibuka dulu PPT-nya, disiapin dulu. Jadi baiknya sebelum Zoom mulai itu siapin dulu PPT-nya, dibukain dulu. PPT-nya udah dibuka, nanti baru ngeklik share screen, nanti baru muncul di sini. Baru diklik, nanti baru mulai share screen. Terus kita masuk ke yang advance. Advance, ini advance ya. Advance. Advance ya. Advance ini bisa ngatur buat ada pilihan komputer audio di sini, komputer audio. Kalau komputer audio ini Ibu kalau misalkan mau share suara doang, suara aja tanpa ada videonya. Jadi klik ini, klik komputer audio. Jadi nanti Ibu cuma share audio saja, oke? Tanpa ada videonya. Tanpa ada apapun yang ditampilkan di layar, cuma tiba-tiba kedengaran suara aja. Misalkan mau cuma menampilkan lagu-lagu aja. Kalau di sini video ya Bu ya, ini video. Video itu berarti mau share video. Jadi kalau mau share khusus video, klik di advance, advance video. Otomatis akan ada suaranya. Terus kalau mau seperti saya ini yang ada orangnya, geser-geser, ini klik ini, PowerPoint as virtual background. Jadi nanti presentasi itu jadi kayak saya ini, ya. Ada orangnya maksudnya di layarnya PPT ini bareng sama sambil. Jadi PPT-nya ini jadi background saya. Ini caranya klik ini, klik di sini. Nah, nanti PPT-nya itu jadi background-nya saya. Jadi itu caranya dipilih di situ. Kalau ini mau share files ya, sebenarnya enggak begitu urgent yang ini. Nah, jadi kalau Ibu share screen, Ibu yang sudah pernah share screen ya. Misalkan belum pernah, enggak apa-apa ya. Jadi kalau sudah pernah share screen, nanti akan muncul di bagian atas itu gambaran seperti ini. Unmute, stop video, partisipan chat, new share, pause, annotate, sama ada aplikasi, sama ada titik 3. Titik 3 more ini kalau dipencet, nanti muncul bread ke bawah. Ini bread semua ini muncul kalau titik 3 dipencet. Ini ada Ibu yang tanya, suka ada yang layarnya jadi tes coret-coret oleh partisipan. Meng-off-kannya dari mana? Nah, ada namanya annotate ini. Bolpen ini ya, annotate. Annotate ya. Annotate ini buat coret-coret. Jadi peserta itu bisa coret-coret juga. Kalau misalkan share screen, share yang PPT biasanya, atau share yang screen, peserta itu bisa coret-coret lewat annotate. Jadi kalau pesertanya coret-coret lewat annotate, host juga bisa coret-coret, yang share screen bisa coret-coret, peserta juga bisa coret-coret. Kalau misalkan nggak pengen, oh peserta jangan deh coret-coret. Nah, ini harus diklik. Ada pilihan ini, disable annotation for others. Ini ada tulisannya disable annotation for others. Artinya orang lain nggak bisa coret-coret. Yang bisa coret-coret hanya yang share screen. Jadi kalau ini diklik, klik di situ nanti kecentang. Nanti selain yang share screen nggak akan bisa coret-coret sama sekali. Kalau sudah terlanjur coret-coret gimana Mas Amar? Sudah ada yang terlanjur gambar-gambar. Nah, kita belajar klik annotate.
Ya, jadi kalau Ibu klik bolpen ini ya, nanti ada pilihan bolpen ini annotate. Kalau diklik, nanti muncul layar baru, bukan layar ya, muncul baris baru, baris seperti ini. Buat nyoret-nyoret biasanya. Muncul baris coret-coret. Sebentar, kita belajar coret-coret dulu ya. Sekarang saya share biar Ibu bisa coret-coret, belajar coret-coret. Nah, saya share ini aja, biar Ibu bisa coret-coret. Jadi yang pakai, lo mana ini kok salah, oh ya benar. Jadi yang pakai mana tadi annotate? Yang pakai laptop, ya, yang pakai laptop coba diarahkan ke, ada pilihan annotate nggak? Saya lupa di mana. Ada ya. Jadi kalau ada pilihan annotate, biasanya di bagian bawah ya, saya agak lupa. Gambar bolpen itu kalau diklik, terus pilih yang draw. Di atas, Mas. Di atas ya. Nah, diklik pilih yang draw. Nah, jadi bisa gambar-gambar gitu ya. Ibu bisa gambar-gambar. Jadi bisa nunjuk, oh ini yang ini Mas Amar, yang ini. Nah, ini ibu-ibu pada bisa. Oh yang ini loh Mas Amar, ini loh Mas Amar. Oke, nah ini pada bisa semua kan? Nah, serat. Kita bisa semua gambar bareng-bareng. Nah, saya bisa menghapus juga. Caranya menghapus klik. Nah, misalkan ini saya atur, ini juga saya bisa atur. Misalkan orang lain nggak bisa annotate. Nah, kalau sudah saya klik disable annotation from order, orang lain jadi sekarang nggak bisa coret-coret karena sudah saya atur nggak bisa coret-coret. Yang tadi itu ya, pengaturannya yang tadi itu disable annotation from order. Mana tadi? Ini ya. Disable annotation from orders ini ya. Disable annotation from order. Diklik nanti orang-orang nggak bisa coret-coret kayak sekarang. Kalau misalkan mau menghapus pilihannya, mau menghapus orang-orang terlalu banyak nyoret-nyoret, pilih yang clear ini, pilih ini, clear ya, diklik clear, terus kita nanti kalau clearnya dipencet nanti akan ada pilihan ini, terus pilih yang ini, clear all drawing, nanti semua gambaran akan kehapus, clear, terus clear all drawing, dihapus semuanya akan kehapus ya, jadi buat membersihkan semuanya, jadi semuanya jadi bersih. Seperti itu ya, ini buat coret-coret. Nah sekarang kita latihan coret-coret lagi, gimana caranya? Coba coret-coret, dah. Sekarang coba Ibu belajar coret-coret nih, belajar coret-coret. Klik draw, nah terus di coret-coret bisa. Nah bisa ya, Ibu nanti bisa, oh mau coret-coret bisa ya, bisa. Jadi semuanya bisa diatur bisa, semuanya bisa diatur enggak. Atau, dan ini banyak pilihannya Bu ya. Ada draw ini gambar. Ada stamp ini buat ngasih tanda, stamp ya. Kalau stamp ini ada love gini, ini stamp. Terus ada spotlight itu apa? Nah ini jadi terang. Kok geser slide-nya. Nah spotlight gitu ya. Ada eraser buat menghapus. Kalau diklik ini jadi saya hapus, ini saya hapus, itu eraser bisa ya. Itu caranya seperti itu ya, buat ngasih tanda ya, buat memberi tanda seperti itu. Oke, kita lanjut lagi, tinggal dikit ya, insya Allah, tinggal dikit. Kalau jadi biar nggak coret-coret dulu. Kalau tinggal dikit, tadi udah sampai annotate, gambar-gambar. Nah sekarang kita belajar record nih ya, penting juga nih record. Yang belum bisa nanti bisa belajar ini ya, buka Zoom sendiri ya Bu ya, buka Zoom sendiri, Zoom start new meeting sendiri, belajar coret-coret sendiri bisa Bu ya. Sekarang kita belajar record ya, record itu ada pilihannya di bawah situ ya, record. Kalau jadi host, kalau belum di record nanti ada pilihannya ini. Jadi peserta pun juga ada pilihannya ini, ada pilihan recordnya. Kalau belum di record ya, ini kan karena sudah di record, jadi sudah direcord, jadi sudah nggak ada pilihan kayak gini lagi. Tapi kalau pilihan ini dipencet, diklik ini record, diklik, nanti akan ada dua pilihan ini, record di komputer atau record di cloud. Tapi sekarang Zoom itu ada aturan baru Bu ya. Jadi cloud-nya sangat terbatas. Cloud itu apa sih Mas Amar? Cloud, ini record di cloud. Cloud itu kan artinya awan ya Bu ya, awan. Jadi cloud itu intinya di
simpen di internet. Jadi videonya, rekamannya disimpan di internet. Disimpan sama Zoom-nya. Jadi Zoom-nya yang nyimpen rekaman kita. Jadi Zoom-nya punya rekaman kita kalau di cloud. Kalau di komputer, Zoom-nya akan direkam di laptop kita. Laptop orang yang ngeklik record ya, diingat-ingat ya. Jadi host yang ngeklik record, ketika klik record on this computer, maka dia akan ngerekam di komputernya sendiri gitu ya. Jadi dia akan merekam di komputernya sendiri. Jadi filenya ada di komputernya hostnya. Sekarang karena cloud-nya sangat terbatas, jadi sekarang ini recordnya ya Bu ya, kalau beli Zoom, ya kalau sewa Zoom 1 hari gitu, atau 1 jam atau 2 jam, recordnya itu paling aman di komputer. Soalnya kalau di cloud ini akan cepat banget dihapus sama yang punya Zoom-nya. Jadi yang sewa Zoom itu akan cepat banget menghapus cloud-nya. Jadi dalam beberapa jam saja sudah bisa dihapus karena cepat sekali penuhnya. Kalau dulu nggak ada batasannya, kalau sekarang sangat sedikit sekali kapasitasnya. Jadi kalau mau ngerekam, rekamnya pilih yang atas, record on this computer. Diklik ini kalau mau ngerekam ya, record on this computer, klik record on this computer. Kalau sudah di record on this computer, nanti rekamannya Ibu itu nanti akan ada pilihan tempatnya. Cara tahu pilihan tempatnya di mana? Di bagian setting tadi, yang tempat video tadi ya, video audio tadi atau background, efek. Nah di bawahnya background and efek ini ada pilihan recording ya Bu ya. Ada tulisan recording. Kalau recordingnya dipencet, nah nanti kita bisa tahu lokasi video kita direkam di mana. Kan kadang bingung loh. Tadi sudah saya record tapi di mana ya filenya? Nah, filenya itu ada di sini nih. Store my recording at. Nah, biasanya di mana? Biasanya di dokumen. Jadi Ibu buka filenya, Explorer atau apa ya. Di dokumen terus ada tulisan Zoom ya. Yang record selain host bisa enggak? Bisa, asalkan diatur sama hostnya. Jadi hostnya harus ngatur dulu. Hostnya harus ngatur dulu. Kalau misalkan partisipannya boleh nge-record. Jadi hostnya ngatur dulu kalau misalkan partisipannya harus boleh nge-record. Itu baru bisa partisipan yang ikut nge-record juga. Jadi hostnya harus ngaturin dulu, oke? Bu ya. Jadi hostnya yang ngatur dulu biar partisipannya boleh nge-record. Kalau partisipan mau nge-record biasanya harus izin host dulu. Maksudnya izin lewat Zoom-nya. Jadi klik record, nanti klik minta izin ke host buat record Zoom-nya. Nanti hostnya bisa ngatur pesertanya buat boleh nge-record. Jadi nanti hostnya yang perlu ngaturin. Seperti itu. Tempatnya di mana? Diingat-ingat ya Bu ya. Di dokumen. Jadi Ibu dicari dokumen, terus ada pilihan Zoom. Nah nanti rekamannya di situ. Biasanya di dokumen. Kan Ibu tahu ya ada dokumen. Kalau dibuka di file, filenya Ibu, file itu, Explorer itu ya. File Explorer. Nanti ada pilihan dokumen. Di sana di pilihan dokumen itu ada pilihan namanya Zoom. Jadi file, dokumen, Zoom. Di Zoom itu rekamannya Ibu semua. Ya, di laptopnya host ya. Lanjut lagi, ini ada namanya breakout meeting, breakout rooms ya. Ada namanya breakout rooms, kalau yang belum tahu ya. Jadi breakout rooms itu ruangan-ruangan kecil ya, room meeting di dalam meeting ya. Jadi meetingnya di dalamnya ada kamar-kamar yang lebih kecil lagi. Jadi bahkan ini bisa saya bagi jadi 2 Zoom meeting lagi ya, 2 room lagi yang baru. Ya, tapi ini jarangnya dan agak ribet. Ini kalau mau belajar, sebenarnya nanti tinggal klik breakout room-nya dan tinggal dikasih nama saja ya. Tinggal dikasih pilih berapa breakout room-nya, mau berapa, 2 atau berapa. Terus nanti tinggal dikasih nama. Terus nanti tinggal diklik open all rooms. Nah, nanti peserta bisa masuk ke breakout rooms. Kadang mungkin yang sudah pernah masuk breakout room ya, yang belum tahu, ya ini prosesnya seperti ini. Ini jarang dipakai ya. Kemudian kalau mau resend gimana caranya? Resend itu klik reaction. Nih ya, reaction di sini ada reaction. Bisa dicoba ya. Nih klik reaction di sebelahnya record ya. Ada klik reaction, nanti ada pilihannya.
Ada pilihan raise hand atau senyum atau ketawa atau apa gitu ya. Itu bisa diklik ya. Bisa diklik reaction-nya ya. Seperti itu ya. Jadi bisa angkat tangan, bisa apa-apa, itu diklik di reaction dan ya gitu. Selama ini sering ikut Zoom. Kalau ikut pencet record berarti kita bisa lihat hasil rekaman yang dulu-dulu ya Mas. Bisa ya, bisa. Kalau selama ini record sendiri, bisa Ibu lihat rekaman yang di Zoom yang lama gitu ya. Breakout room diisi oleh peserta secara acak atau bisa diatur oleh host? Bisa diatur oleh host ya. Ini misal saya buatkan breakout rooms ya. Misal nih saya buat 2 breakout room. Dan saya ini bisa diatur oleh host, bahkan peserta juga bisa masuk sendiri-sendiri. Peserta bisa milih sendiri-sendiri gini ya. Misalkan saya bikin 2 room. Gimana cara ngapus breakout ya? Saya lupa. Nih saya bikin 2 room ya. Saya bikin 2 room. Coba saya open all room. Nah, ini nanti ada banyak pilihannya. Nah, ada breakout room di sini. Pada kelihatan nggak breakout room? Ada pilihan di bawah itu ada pilihan breakout room. Mana ini tadi? Kelihatan nggak pilihannya Bu breakout room? Ada ya. Oh ini dia ya. Ya. Yang kotak 4 itu. Nah ada pilihan room 1, room 2. Nah itu bisa klik join. Ada nggak? Ada ya. Bisa klik join nanti masuk ke roomnya sana. Jadi kalau Ibu klik join nanti Ibu bakal masuk ke sana. Ya. Nanti kalau Ibu masuk ke sana, ya gimana cara baliknya? Nanti kalau di sana jadi sendirian gitu ya. Ibu-ibu semua nanti kalau masuk sana jadi sendirian. Kalau mau keluar jangan lupa nanti tinggal lift breakout room ada pilihan liftnya ya. Ini nanti bingung nih balik lagi nih. Nah ini saya balikan orang-orangnya. Jadi kalau mau keluar dari breakout room nanti klik lift ya, klik lift dari breakout room. Ini contohnya saya pilihkan ya. Jadi gitu ya. Sini coba saya. Nah ini saya balikan lagi, ini saya balikan lagi. Itu pilihannya ya. Jadi sekarang saya tutup dulu ya breakout roomnya. Ya. Kok salah. Mana breakout roomnya? Ya, jangan masuk lagi breakout room ya Bu ya. Pada kembali lagi ya. Udah ada ya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke tadi. Sekarang tinggal live, pilihan live ya. Kalau mau live di YouTube gimana caranya? Live di YouTube gimana caranya? Jadi ada pilihan more di pojok kanan bawah. Terus pilih live on YouTube. Nanti tinggal login YouTube. Nanti akan otomatis live di YouTube. Gitu ya. Biasanya kalau nyewa Zoom ada pilihannya di situ. Kalau misalkan nyewa Zoom ya Bu ya, jadi hostnya ada tulisan di more .3 di bagian bawah, nanti akan ada pilihannya seperti itu. Kalau bukan host kayaknya tidak bisa, saya agak lupa. Kemudian kita belajar view ya, view ini dari mana? Ibu kalau lihat ya di sini di paling pojok kanan atas sendiri Bu ya, sebelahnya partisipan. Kalau misalkan ada layar partisipan, kalau nggak ada layar partisipan, mouse-nya diarahkan ke pojok kanan, ada pilihan view kecil ya. Sebelahnya video-video orang-orang itu, kalau diklik nanti ada pilihan 3 seperti ini. Ada pilihannya nggak Bu? Jadi harusnya ada pilihan speaker, galeri, immersive, dan lain-lain. Ada nggak? Ada ya. Kalau diklik speaker nanti yang kelihatan saya. Kalau diklik galeri nanti kelihatan banyak orang ya. Kalau diklik immersive kayaknya yang bisa klik immersive saya agak lupa. Ini saya harus stop share dulu. Nah, ini kalau Ibu coba klik galeri
nanti jadi banyak orang ya. Klik speaker jadi speaker saja. Kalau diklik imersif, kalau ada imersif ya Ibu kayaknya nggak ada imersif. Nanti akan ada pilihannya. Ini saya contohkan imersif itu gimana. Jadi imersif itu, ini contoh imersif ya. Imersif itu misalnya kayak gini, loh tiba-tiba jadi orang-orangnya seperti ini. Misalkan jadi di duduk-duduk ya. Nanti banyak pilihannya, ini biasanya buat foto-foto. Biasanya buat foto-foto. Ada pilihan imersifnya. Nah ini saya stop lagi ya. Terus yang kita tadi saya lanjut, tinggal sedikit lagi terakhir ini. Tadi sudah sampai imersif. Nah di sini ya. Ini kalau speaker sama galeri, ini kalau imersif ya. Imersif ada pilihannya, Ibu tinggal pilih-pilih sendiri mau yang mana nanti. Berdua ini ada tulisannya buat 24, buat 25 orang itu kalau mau imersif view. Buat banyak orang, ini 24 orang, 25 orang. Tinggal diklik, nanti otomatis jadi gambarnya seperti yang contohnya saya tadi. Dan kita belajar hanya live meeting ya. Nah, jadi kalau jadi host, itu pilihannya bukan live meeting tapi pilihannya end meeting. Kalau ibu semua pilihannya live, tapi kalau host pilihannya end. Nanti pilihannya ada dua kalau jadi host ya. End meeting for all sama live meeting. Kalau host pilih end meeting for all, nanti meetingnya selesai buat semua orang. Kalau host milih live meeting, nanti hostnya akan keluar, tapi meetingnya masih jalan. Tapi nanti dia akan milih siapa yang jadi host selanjutnya gitu. Jadi dia cuma ninggalin roomnya, nanti dia hostnya nanti harus milih siapa yang jadi hostnya. Seperti itu. Terus ini yang terakhir banget. Hotkey itu hotkey itu tombol di keyboardnya ibu-ibu buat otomatis mute sama unmute misalkan alt sama A kalau dipencet bareng-bareng alt A gitu otomatis mute sama unmute ini unmute ya alt A bareng-bareng itu otomatis ya jadi nggak macet di layar tapi cuma klik alt A ya alt A nanti mute unmute kalau alt V itu videonya nyala otomatis alt V itu video nyala mati, Alt A itu video mute unmute. Biasanya kalau tangannya cepat, kalau tangannya enggak cepat ya enggak usah, tinggal klik manual juga bisa mute unmute ya Bu ya. Jadi cuma seperti itu aja. Ya sudah Bu, ini kayaknya habis ya. Sudah habis, sudah ini slide terakhir ya Bu ya. Ini slide terakhir buat Zoom ya, Zoom. Gitu, mungkin ada yang mau ditanyain dulu Bu ya. Ini karena sudah malam 9:30. Ada yang mau ditanyain enggak Bu kalau masih bingung lagi tentang Zoom? Jadi host Zoom. Silakan. Mari silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya bisa nyoba reaction raise hand ya Mas Amar ya. Boleh juga bertanya lewat chat ya Bapak Ibu. Kalau ada penjelasan dari Mas Amar yang belum bisa diterima dengan jelas, bisa ditanyakan lagi. Mungkin masih belum ada Pak Samsi. Memang Enggak ada. Oh, ada memang yang tanya. nanti harus banyak berlatih ya Mas Amar ya. Iya, ini ada yang tanya ini ternyata. Iya iya ini. Oh banyak ya. Izin tanya itu saya penasaran sama orang-orang yang zoom backgroundnya bisa bagus. Misal pantai dengan pohon bergoyang atau Mekah. Ya tadi ya Bu ya, caranya diklik itu Bu ya. Di video itu, gambar pojok kiri bawah video itu ya. Itu ada pilihannya. Mana tadi? Yang bagian video ya. Video, mana sih video?
Nah ini Bu ya, pilih yang choose virtual background, diklik aja choose virtual background, klik gitu ya, choose virtual background, nanti akan muncul seperti ini virtual backgroundnya ya. Terus nanti bisa diklik plusnya ini ya Bu ya, terus tinggal cari, Ibu boleh download aja dari Google gambar-gambar yang bagus gitu ya. Ibu cari di Google gambar Mekah atau Madinah yang bagus, klik, nah nanti akan backgroundnya ditambahkan sendiri, Ibu harus nambahkan sendiri ya. Jadi Ibu download di internet, kalau sudah di-download, Ibu di zoom nanti klik ini, klik plus ini ya, plus kecil ini diklik. Habis klik tadi itu, plus kecil ini diklik. Nanti kalau sudah diklik, pilih filenya Ibu ya, filenya yang bagus tadi ya, gambarnya apa gitu tadi yang bagus, gitu Bu ya. Klik, nanti ada pilihan backgroundnya, nanti Ibu pilih background yang mana, yang bagus ya, karena kalau bagusnya orang beda-beda. Gitu ya Bu ya. Mas, saya belum sukses bikin link Zoom-nya tadi. Oh iya. Jadi kalau masih belum sukses bikin link Zoom-nya tadi ya Bu ya, jangan lupa bikinnya itu di schedule. Nah, di sini di schedule ini ya Bu ya. Bikinnya di schedule meeting, diklik schedule meeting habis login Zoom-nya. Habis login Zoom-nya. Login Zoom-nya lewat mana? Login Zoom-nya lewat di sini Bu. Sign in ini, pojok sini. Sign in, klik sign in. Terus login Zoom, sudah login Zoom. Terus klik sini nanti gambarnya seperti ini, nanti klik schedule meeting, selesai schedule meeting. Kalau sudah nanti diisi datanya, data ibunya tadi meetingnya apa, mau di mana dan lain-lain, selesai ngisi datanya, jangan lupa klik save dulu saat sudah selesai, klik save selesai, klik save selesai. Kalau sudah selesai save-nya, nanti ibu bisa klik ini. Copy invitation di sini, copy, klik kopinya. Copy invitation atau ibu langsung klik kanan ini, link panjang biru ini diklik kanan, di copy. Nah, sudah selesai linknya gitu ya Bu ya. Nanti bisa belajar-belajar lagi ya Bu ya. Atau lewat HP juga sebenarnya bisa kok Bu ya. Lewat HP bikin Zoom sendiri, sama tulisannya schedule new meeting sama ya. Biaya yang berbayar berapa ya Mas ya? Yang berbayar yang mana dulu Bu? Kalau yang Zoom, kalau berbayar Zoom biasa ya Bu ya, yang official. Jadi kita bayar per bulan itu lupa saya 250 apa 300.000 apa 150 ya saya lupa sekitaran segitu. Antara 150 sampai 300 sekitaran segitu per bulan ya. Kalau beli di Shopee murah ya. Sewa Shopee satu hari murah biasanya antara 20.000 sampai 40.000 apa 50.000. Kalau yang gede-gede roomnya 1000-an orang itu biasanya 50-60.000. Bagaimana cara belajar jadi host Zoom meeting? Ya tadi materinya semuanya ya Bu ya. Belajar tentang host Zoom meeting. Sayang ini nggak pakai laptop. Iya, jadi belum bisa coba-coba. Mesti praktek benar Bu ya. Jadi Ibu kalau mau praktek bikin link Zoom sendiri. Nah nanti Ibu jadi hostnya sendiri gitu. Jadi Ibu bikin Zoom sendiri. Bikin link Zoom sendiri, nanti Ibu jadi hostnya sendiri. Oke, terima kasih semangat membantu. Next time siap coba-coba ya. Jadi coba-coba. Mas kalau share screen-nya pakai yang seperti Mas Amar ini yang advance, apa fitur anotasinya masih ada? Jadi kalau seperti ini nggak ada anotasinya Bu ya. Makanya saya biasanya cuma nunjuk-nunjuk gini toh ya Bu. Jadi nggak bisa annotation, nggak bisa coret-coret. Saya cuma bisa nunjuk-nunjuk aja gitu Bu ya. Jadi nggak ada annotationnya. Annotation kalau yang basic aja, yang basic. Yang advance nggak ada annotationnya gitu. Ya mungkin gitu Pak Samsu Kalau pertanyaannya ya. misalnya seperti ini Mas Amar, ada yang bertanya itu kalau misalnya mau nyewa yang 1 bulan seperti itu, nanti bayarnya kemana Mas Amar? Jadi bayarnya itu harus pakai ini Bu. Setahu saya ya, sampai sekarang saya lupa dulu. Maksudnya otomatis bayarnya ya. PayPal ya, harus pakai PayPal atau pakai Mastercard. Jadi memang harus punya kartu kayak gitu. Kalau misalkan orang Indonesia biasanya kita pakainya Jenius ya. Biasanya paling gampang pakai Jenius. Pakai Jenius karena Jenius itu otomatis PayPal. Otomatis PayPal Jenius. Jadi bisa langsung buat bayar. Kalau nggak punya PayPal susah ya Bu ya. Memang harus kayak gitu, harus pakai PayPal sama Mastercard. Makanya paling gampang ya nyewa di Shopee. Seperti itu Pak Samsu. Atau pakai jasa bayar. Nah, bisa pakai jasa bayar juga benar ya Bu Farida ya.
Kalau sudah bisa diakhiri, Mas Amar. Ya, kalau sudah mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat ibu-ibu semua ya. Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe dan like ya Siap. Bu ya. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas Ahmad Marwan Hadid ya, yang sudah menjelaskan dengan sangat sabar sekali ya, dengan kesabaran pada malam hari ini ya, dengan telaten dan sabar ya, kita bisa menyimak penjelasan-penjelasan tadi. Tentu saja ayah dan bunda, tentu saja pengenalan ini butuh latihan ya. Jadi nanti kalau kita banyak berlatih ya, kita nanti lama-lama akan expert ya, atau akan ahli atau akan hafal ya, di mana letak-letak function-function ya yang harus kita kuasai atau kita ingin melakukan apapun ya. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu, ayah bunda sekalian. Kita berterima kasih kepada Mas Amar yang malam hari ini sudah sharing ilmunya, dan tentu saja nanti Bapak dan Ibu, ayah bunda kalau mau mengulang ya, insya Allah nanti akan rekamannya itu akan di-share di grup yang sudah kita bentuk bersama. Ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah di penghujung malam ya pada malam hari ini. Mari kita akhiri bersama-sama meeting kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali ada pengumuman lain-lain dari Ibu Ida, dan mungkin kalau mau foto-foto atau apa, monggo Ibu Ida kalau ada lain-lain. Ya, biar difoto sama-sama nanti ya. Teman-teman terima kasih sudah menyimak dan masih bertahan ya, tadi 50 orang, 52 orang. Masih ada 38 orang yang bertahan. Insya Allah ini awal, nanti silakan mencoba praktek sendiri-sendiri. Jika ada kesulitan bisa bertanya di grup WhatsApp ya. Begitu teman-teman. Insya Allah sudah cukup malam Pak Samsu, jadi tidak perlu panjang kata lagi saya. Terima kasih, demikian aja. Baik, terima kasih Ibu Ida dan Bapak Ibu semua. Alhamdulillah sudah berakhir meeting kita pada malam hari ini. Semoga nanti kita bisa bertemu dalam acara-acara yang lain dari kami sebagai host. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang besar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, Bapak Ibu. Ya, dipersilahkan boleh Ya, pamit ya. dipersilahkan Bapak Ibu bisa live.